Yogyakarta kembali menggelar event Trail Adventure. Kali ini digelar di kawasan Merapi pada 15 Mei kemarin. Sebagai main dealer Kawasaki, PT Sumber Buana Motor mendukung penuh terhadap acara Trail Adventure ini. Acara yang diberi nama Kawasaki Al-Qodir Trail Adventure Crash 2 ini digelar dalam rangka Kaul Pondok Pesantren Al-Qodir. Pondok Pesantren Al-Qodir merupakan pondok pesantren terbesar yang ada di Cangkringan, Yogyakarta. Selain itu, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga juga menghadiri acara tersebut. Rangkaian acara dipusatkan di lapangan Jabal Kat, Cangkringan, Yogyakarta. Acara yang digelar tidak hanya trail adventure saja, namun juga ada games dan berbagai hiburan. Pada saat ini kita hadir di dalam event Al-Qodir Adventure di wilayah Merapi. Jadi event ini adalah merupakan event kedua yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Qodir ini melaksanakan akhirus sanah. Akhirus sanah itu semacam akhir dari pendidikan di Al-Qodir ini. Ini yang kedua. Dan sekali lagi terima kasih pada Al-Qodir yang luar biasa. Dan juga rekan-rekan dari sponsor Kawasaki dan sebagainya yang pada saat ini mensupport kita. Trek-trek yang dilalui sangat-sangat variatif. Ada lumpurnya, ada batunya, kemudian ada tanjakan naik turun yang sangat ekstrim. Cukup menguras tenaga yang luar biasa dan ini perlu kita lestarikan betul, artinya trek seperti ini sangat luar biasa. Ya. IOF Divisi 2x1 Pengda Daerah Istimewa Yogyakarta ini kita ada visi dan misi. Yang pertama kaitan dengan IOF 2x1 yang tidak lepas dari IOF secara umum. Yang pertama kita semacam konsolidasi ketemuan akrab antara off-roader trail ya, baik lokal daerah istimewa Yogyakarta dan dari luar, dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, ada dari Muntilan, Magelang, Semarang sampai sana, ada dari Prambanan, Kalasan sampai ke sana mana itu Klaten, Solo dan sebagainya ya. Ini luar biasa. Jadi program kita yang pertama untuk mengakrabkan di antara para off-roader. Kemudian yang kedua, ini sengaja kita ngambil tempat-tempat pariwisata. Karena di situ sesuai dengan program pemerintah juga yang kita dorong dan kita dukung adalah untuk mengenalkan wisata. Ternyata wisata-wisata di daerah istimewa Yogyakarta sangat luar biasa. Ya. Nah ini kita lewati semua wisata-wisata itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sumber daya alam yang perlu kita lestarikan, kita jaga. Ya. Baik itu istilahnya tanaman-tanaman ataupun apa dan sebagainya, ini kita jaga semuanya biar baik, biar bagus untuk kelangsungan kita bersama. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan fungsi sosial. Jadi IOF yang ada ini berkaitan dengan fungsi sosial itu banyak hal.
ya. Di antaranya kita kalau ada bencana, ini kita siap di bagian paling depan untuk membantu masyarakat. Bagaimana kita untuk membantu masyarakat untuk meringankan bencana yang ada. Seperti kemarin di Merapi, seperti ada gempa dan sebagainya, kita bagaimana mengevakuasi rekan-rekan, bagaimana kita mensupport, memberikan kelengkapan makanan dan sebagainya ya. Dan juga berkaitan dengan kita membantu tempat-tempat ibadah ya. Sudah banyak sekali tempat-tempat ibadah yang kita bantu, khususnya yang sering kita lewati ya, seperti itu. Dan juga ada tanah longsor, ada bencana alam apapun, nah ini kita selalu tampil di situ. Setiap acara trail adventure digelar di Yogyakarta selalu dibanjiri oleh peserta dari berbagai daerah. Kawasaki Al-Qadir Trail Adventure kali ini diikuti oleh 1.000 off-roader. Mereka berasal dari Jogja dan Jawa Tengah. Jadi rute yang kita tempuh jarak kurang lebih sekitar 60 km dengan obstacle, dengan handicap. Kemudian ada 4 tanjakan game, di mana sebenarnya tanjakan game itu berhadiah. Dan event ini bisa terselenggara baik, didukung penuh sama Kawasaki Sumber Buana Yogyakarta. Terima kasih Kawasaki. Jadi tanjakan atau game-game yang ada, satu merupakan game ikon untuk wisata Merapi, namanya tanjakan Mbah Marijan. Kemudian tanjakan yang kedua itu cukup lumayan menantang juga, namanya tanjakan Puncak Al-Qadir. Kemudian yang ketiga ada lagi game namanya tanjakan Srunen. Yang keempat berupa lumpur, namanya lumpur Jahanam. Nah, harapannya masing-masing game tanjakan tadi itu ada sebuah hadiah. Kita berikan bendera penghargaan 1 sampai 10. Jadi nanti peserta tidak diwajibkan melewati game, itu hanya pilihan. Cuma nanti setelah kita mengumpulkan bendera 4 dan nanti kita nilai berdasarkan poin. Mungkin untuk event ATM 2 Al-Qadir yang dengan Al-Qadir ini memang kita rencanakan sebagai event tahunan, dan kita sudah berjalan sebenarnya 4 kali, tapi yang kita namakan Adventure Trail Merapi itu baru kedua. Dan saya yakin kita tetap ingin melaksanakan. Ya Pak, ini nggih. Ya nanti dari komunitas baik IOF, Pemda DIY atau F2x1, saya yakin semuanya mendukung. Dan ini Al-Qadir kita rencanakan sebagai wadah untuk adventure, terutama 2x1. Kedepannya 4x4 juga kita wadah di sini. Jadi dari beberapa klub yang ada di terutama kawasan Sleman, kita wadahi untuk biar kita bisa lebih kompak untuk mengadakan event dan menjadi barometer DIY dan Jawa Tengah. Kawasaki Al-Qadir Trail Adventure ini sangat didukung oleh Indonesian Off-Road Federation, pengurus daerah Yogyakarta. Ketua IOF sangat mengapresiasi terhadap acara ini. Acara seperti ini bisa untuk mengembangkan pariwisata di Yogyakarta, terutama di kawasan Merapi. Dan yang pasti, pecinta trail di Yogyakarta bisa terwadahi. Saya sebagai Ketua Pemda IOF Yogyakarta sangat mengapresiasi kegiatan acara trail di Al-Qadir ini. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang bisa buat barometer, dan ajang ini bisa dibikin ajang tahunan. Jadi memang semoga kegiatan ini untuk ajang tahunan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sponsor yang mendukung acara ini dengan terselenggaranya kegiatan trail di wilayah Pondok Pesantren Al-Qadir ini. Semoga EOF 2x1 bisa bersinergi dengan EOF 4x4, khususnya roda 4. Kegiatan-kegiatan ini bisa membuat semua komunitas bisa mengadakan kegiatan yang begitu tertata baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan sekali lagi ajang ini kedepannya dibikin ajang tahunan.
8 pagi, off-roader dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan. Mereka datang dengan membawa motor dan perlengkapan off-road masing-masing. Sebelum melakukan off-road, mereka harus menyeting dan mencoba motor trailnya. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kendala dengan motor mereka ketika medan off-roader. Setelah semua off-roader berkumpul, mereka kemudian diberangkatkan untuk menaklukkan medan off-road yang sudah disiapkan. Bendera start dikibarkan oleh Ketua IOF Pemda Yogyakarta. 1, 2, go! Dari lapangan Jabalkat, para off-roader akan menuju ke kawasan Puncak Merapi. Jalur yang harus dilalui sangatlah menantang. Mereka harus melewati sungai dan bebatuan. Sebagian besar trek yang harus dilalui yaitu berupa bebatuan sisa lahar erupsi Merapi. Bagi para off-roader Yogyakarta, trek dengan karakter bebatuan ini sudah merupakan hal yang biasa. Namun bagi off-roader luar Jogja, karakter trek di Merapi yang sebagian besar bebatuan ini merupakan tantangan tersendiri. Dibutuhkan fisik yang prima untuk bisa menaklukkan trek bebatuan. Lingkungan sekitar trek juga panas oleh terik matahari, dikarenakan pohon yang sangat jarang. Kondisi ini menambah tantangan bagi para off-roader. Dilewati oleh off-roader sebagian besar merupakan sungai aliran lahar erupsi Merapi, sehingga karakter treknya berupa pasir dan bebatuan. Karakter pasir sangat licin dan tak jarang roda menjadi selip. Sedangkan trek dengan karakter batuan lepas membutuhkan konsentrasi dan stamina yang lebih. Off-roader harus jeli dalam memilih jalur. Kalau sampai salah dan terpeleset batu, kemungkinan besar akan terjatuh. Ada satu rintangan yang menjadi tantangan bagi para off-roader. Mereka harus menaiki tebing sungai. Tebing yang harus dilewati ini terbuat dari beton dengan kemiringan hampir 45 derajat. Rintangan ini membutuhkan nyali dan kemampuan yang lebih untuk bisa melewatinya. Performa motor juga sangat menentukan keberhasilan dalam melewati rintangan ini. Tak jarang dari peserta yang gagal dan terjatuh. Panitia dalam memilih jalur telah melalui perhitungan yang matang. Jadi kalau ada yang gagal dan terjatuh tidak akan berakibat fatal. Tim penolong juga sudah disiapkan di lintasan yang sulit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan. Off-roader melewati perkampungan, maka panitia juga melibatkan masyarakat ke dalam kepanitiaan, sehingga mereka bisa ikut membantu terhadap kelancaran off-roader. Sumber Buana Motor sebagai main dealer Kawasaki untuk wilayah Jogja, Kedu, dan Banyumas mendukung penuh terhadap acara ini. Alkodil Trail Adventure Merapi Krestu ini 95% para peserta menggunakan Kawasaki.
Dan bisa dibilang Kawasaki membanjiri Merapi di minggu tersebut. Kan peluang 3 kali undian. Berbeda dengan peserta yang tidak memiliki motor Kawasaki, dia hanya mendapatkan 2 kali undian. Kita juga sering mengadakan acara seperti ini. Setiap bulan sekali kita juga selalu rutin mengadakan acara trail adventure di berbagai kota yang ada di wilayah kami. Seperti minggu kemarin kita juga mengadakan di Magelang, itu namanya juga Kawasaki Merapi, Kawasaki Jelajah Sumbing. Dan hari ini Kawasaki dengan Alkodir mengadakan Kawasaki Banjir Merapi. Jadi memang spesial sekali karena Kawasaki selalu menjadi sponsor utama dalam event-event tersebut. Bulan ini kita juga ada Kawasaki Bike Week seperti yang ada di belakang ini. Kawasaki Bike Week ini akan mendatangkan 5.000 pemakai Kawasaki di Bali. Dan dari Jogja juga akan mendatangkan sekitar 100 rider yang ikut menyemarakan acara tersebut. Kawasaki bulan ini juga banyak program. Khususnya Kawasaki KLX series bulan ini kita ready stock. Jadi untuk berbagai seri kita ada. Kita memiliki Kawasaki KLX G, KLX BF, BF SE, bahkan ada yang special edition yaitu BF SE AMA. Kita pun juga ready stock di semua wilayah kami yang ada di Jogja, Magelang, Purwokerto, Cilacap, dan wilayah-wilayah yang ada di bawah naungan kami yaitu Jogja, Kedut, dan Banyumas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemda Sleman, Pemda DIY, pemerintah, kepolisian, dan TNI yang turut serta membantu acara kami. Bahkan untuk hari ini Bapak Kodim juga turut hadir di acara ini. Dari pihak Polda juga hadir dalam acara ini, ikut menyamarakan juga, ikut hadir juga, ikut ngetrail juga. Terus kami juga memiliki beberapa stand, yaitu di Jogja kami punya stand permanen di Ambarukmo Plaza, dan nanti di bulan Juli kami juga membuka stand di Hartono Mall. Di Purwokerto kami juga punya di Moro Mall, di Cilacap kita juga ada di Borobudur Plaza. Jadi program-program itu bisa didapatkan di stand-stand kami yang ada di wilayah tersebut. Bulan Agustus setelah Lebaran kita juga akan mengadakan event seperti ini lagi di daerah Gunung Kidul dengan hadiah yang sama, dengan event yang mungkin lebih besar. Dan juga untuk hari ini pun kita memberikan satu trofi utama yaitu The King. Itu melalui 3 medan yang luar biasa. Biasanya yang bisa melalui medan-medan tersebut hanya Kawasaki, karena Kawasaki itu selain rangkanya ringan, shock kami juga sudah upside down. Jadi dengan ring yang sudah 1821, dengan medan lumpur, medan bebatuan, terjal, itu semuanya bisa dilalui dengan Kawasaki KLX. Sangat luar biasa motor tersebut, hingga kami menyiapkan satu trofi The King yang akan diserahkan oleh Menpora pada hari ini. Ajang Alkodir Trail Adventure Merapi Krestu di tahun ini sangat istimewa karena Bapak Menpora berkesempatan hadir di lapangan Jabalkat untuk ikut memeriahkan event trail kali ini. Sebelum ke lapangan, Bapak Menpora mendatangi Pondok Pesantren Alkodir untuk bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes dan para santri. Mentradisikan budaya terabas setiap tahun menjelang Agustus sana, ini juga saya kira cara Kiai Masrur untuk melihat bahwa potensi alam di sini berakhir sebagai dengan pesantren apa? Hubungannya pesantren, bahwa pesantren itu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pengajaran kepada santri, tapi juga mengajarkan tentang alam, keistimewaan alam, kelebihan alam yang harus kita gali, kita eksplorasi, kita eksploitasi dan sebagainya. Karena ke depan memang pesantren, santri dan seluruh kita harus bangga menjadi tuan rumah sendiri. Kekayaan alam kita amat sangat luar biasa, potensi wisata kita amat sangat hebat. Orang Australia itu kan punya gunung, orang itu punya
event gitu. Tapi bagaimana menjadi satu destinasi wisata yang akan memberikan kontribusi besar bagi income nasional, bagi pariwisata dunia yang ada di Indonesia. Setelah berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Qadir, Bapak Menpora dengan mengendarai motor trail menuju lapangan Jabalkan dan menyerahkan hadiah serta menutup acara tersebut. Semoga acara ini tidak hanya berjalan 2 kali, tapi sepanjang masa sampai kita semua lupa akan sudah motor tetap Al-Qadir ini bisa kita laksanakan secara rutin. Semoga di tahun yang akan datang bisa lebih meriah lagi, dan tentu kami akan terus memberikan dukungan sekaligus mengabarkan kepada seluruh masyarakat bahwa acara yang kita lakukan ini bukan semata-mata karena rutinitas, tetapi karena kesungguhan kita untuk melihat bahwa potensi di Merapi itu adalah sesuatu yang sangat istimewa untuk kita kembangkan dan kita publikasikan. Event Trail Adventure ini diharapkan kegiatan off-road bisa semakin memasyarakat, dan kegiatan IOF tidak hanya sekedar off-road saja, namun juga lebih aktif dalam kegiatan sosial. Event-event yang digelar di Jogja juga bisa berkembang ke taraf event nasional bahkan internasional. Jadi event ini event untuk kegiatan 2x1 IOF Pengda Yogyakarta. Kemudian event ini merupakan event rutin tahunan yang diselenggarakan sama Pondok Pesantren Al-Qadir. Kemudian harapan kita sebenarnya event ini merupakan event persaudaraan bagi kalangan pengetrail untuk Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian harapan ke depan bahwa event ini menjadi agenda rutin, event tahunan untuk Sleman khususnya, Pak. Kami mengharap ya ini tetap nanti event tahunan yang bisa kita agendakan. Ya, jadi sekali lagi bahwa event ini kita dari IOF ini adalah benar-benar bersama-sama kita membangun sinergi ya, kebersamaan. Lebih bagus, mari kita off-road, kita berolahraga dengan otomotif yang sangat luar biasa daripada kita di jalan-jalan yang tidak karuan mengganggu masyarakat. Ini harapan saya. Mari teman-teman yang masih berkeliaran istilahnya di jalan-jalan, gabunglah dengan kami, kita olahraga dengan menyalurkan bakat kita di medan-medan off-road, kita biar sehat.